Yang kodok itu adalah orang-orang yang DNA-nya G, kemudian diakui sebagai keturunan Nabi, sementara Nabi Muhammadnya J1. Itu dia yang kodok menuduh istri Rasulullah berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini konsekuensinya berat sebenarnya. Sudah jelas secara ilmu biologi, anak dan ayah harus sama. Haplogrup-nya J1 kalau dia itu turunan bangsa Arab. Kakeknya juga harus J1, buyutnya juga harus J1. Jangga, wareng, kerbak, baluk, udeg-udeg, gandum, siurnya itu harus J1. Sampai Sayyidina Husain harus J1, sampai Sayyidina Ali harus J1, Abu Thalib harus J1. Nah, kemudian hari ini ada orang yang ngaku keturunan Sayyidina Ali, keturunan Nabi Muhammad, haplogrup-nya G, kemudian diterima oleh kita. Ini adalah qadaf kepada leluhur daripada Rasulullah sendiri, atau salah satu di antara istri-istri mereka. Bisa istrinya Sayyidina Ali, na'udzubillah. Bisa istrinya Rasulullah, na'udzubillah. Bisa istrinya Abu Thalib, na'udzubillah. Karena Abu Thalibnya seluruh orang-orang yang mengaku sebagai Bani Hashim, keturunan daripada Quraisy, itu sudah terdeteksi secara konklusif bahwa orang Arab itu haplogrupnya J1, bahwa keturunan Nabi itu harus ada kode-kode Bani Hashim, bahwa keturunan Sayyidina Ali harus ada kode-kode Sayyidina Ali, FGJ 1000, 15.000. Keturunan daripada Sayyidina Husain ada kode-kode Sayyidina Husain. Hari ini orang yang tidak ada kode daripada Sayyidina Ali, tidak ada kode daripada Sayyidina Husain, haplogrup-nya saja itu dia G, masih diterima dengan husnuzon sebagai bagian keturunan Muhammad. Ini adalah menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Ditakutkan dari mereka mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Nabi Muhammad tidak akan lagi mau melihat mereka sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Orang-orang yang menyakiti keluarga Rasulullah adalah orang-orang yang hari ini menerima haplogrup G sebagai keturunan baginda Nabi. Ini jelas menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Itu dari tes DNA. Dari kitab nasab tidak ada sama sekali. Sebelum mereka mengaku di abad 9, abad 995, mereka ngaku jadi cucu Nabi, bikin kitab namanya Al-Durratul Musyirrah. Sementara keluarga Nabi dan keturunannya sudah dicatat sejak abad kedua Hijriah. Abnaul Imam di Misra Wasyah 199 Hijriah, abad kedua, dicatat oleh Ibrahim Toba. Siapa saja keturunan dan cucu Rasulullah. Padahal baru 150 tahun Nabi Muhammad wafat. Kemudian dicatat di abad kedua, dicatat di abad ketiga, dicatat di abad keempat, kelima, keenam, terus sampai abad ke-9. Dan di abad ke-9 Ummatul Talib Al-Kubra itu mencatat keturunan Nabi, tapi tidak mencatat Ba'lawi ini sebagai bagian daripada keturunan Nabi Muhammad. Itu masih di abad 9, karena masih disitulah mereka mulai mengaku. Mereka mengaku 895, Ummatul Talib itu 820-an. Itulah 820 belum dicatat sebagai cucu Nabi. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian mereka menulis sendiri bahwa mereka turunan Nabi, dan itu pun bukan di dalam kitab nasab. Kitab nasab yang pertama mencatat mereka itu abad ke-10, An-Nafah Al-Ambaliyah. Kemudian Tuhfatul Talib abad ke-10, baru mencatat Alwi sebagai keturunan Nabi, dan itu pun dikatakan dalam kitab itu tidak berdasarkan kitab sebelumnya. Cuma saya nemu kertas satu lembar yang mengatakan mereka turun Nabi, saya catat. Jadi ini kitab An-Nafah Al-Ambaliyah dan Tuhfatul Talib itu tidak bisa dijadikan referensi, karena pengakuan dia sendiri dalam kitabnya bahwa saya mencatatnya hanya ma wajadtu fi ba'dit ta'alib, apa yang aku temukan dari secari kertas saja, bukan berdasarkan kitabul usul, kitab-kitab yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kitab Tuhfatul Talib ini ditanya dari mana dia mendapatkan kabar bahwa yang namanya Alwi keturunan Nabi, dari kitab nasab mana coba referensinya? Tidak ada.
Karena kitab-kitab nasab mulai dari abad ke-8 sampai ke bawah hanya mencatat anaknya Ahmad bin Isa itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Lihat di dalam kitab abad ke-5 Muntaqilah At-Talibiyah, lihat dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab-kitab nasab yang lebih tua tidak mengkonfirmasi mereka sebagai turunan. Lalu kiai-kiai sekarang ini, kiai sekarang yang membela nasab Balawi ini seperti pengarang kitab Al-Husam Al-Maslul, ini nulis kitab, ini kiai dari Sukabumi. Apakah di dalamnya ada dalil-dalil dari kitab nasab abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5? Tidak ada sama sekali. Dia menulis pembelaan terhadap Balawi hanya dari kitab-kitab pengakuan Balawi, kitab-kitab Balawi sendiri. Dan kitab ini Al-Husamul Maslul ini sudah saya jawab dalam kitab saya berbahasa Arab, I'anatul Ahyar fi Jawabi Abdillah Muhtar. Silakan dibaca kitabnya. Kalau ini kita bahasa Arab tapi bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia. Kalau kitab saya itu kitab bahasa Arab khalisan mukhlisan, jadi bahasa Arab saja. Untuk apa? Untuk para kiai-kiai. Kalau ditanya Ahmad bin Isa kiamat, makamnya ada di dalam kitab ini, ada gambarnya beliau dengan makamnya Ahmad bin Isa. Ini makam Ahmad bin Isa, menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu ada karena makamnya ada. Dan dijawab oleh Lutfi bin Yahya, ini makamnya. Maka palsu hari ini bisa ada, sebenarnya orangnya tidak. Jadi nggak usah kita yang jawab tentang masalah makam. Lutfi bin Yahya bisa jawab, dia bisa menciptakan makam-makam yang orangnya dulu tidak ada. Ya kan? Nah, makam itu apa? Makam-makam itu ada yang palsu, ada yang benar. Makam itu, siapapun orang bisa bikin makam. Ada orang nggak tahu keturunannya siapa ke atas. Hari ini tinggal bikin makam-makam aja di tengah hutan. Dia bikin silsilah saya bin Jamron, bin Jamrud, bin Jamron, bin Jamrin. Lalu kita bikin di hutan Kalimantan 1 Jamrud, dibikin tanggalnya, dibikin bahwa dia sultan masa lalu. Kemudian di hutan Sulawesi kita bikin lagi makam 1. Lalu diurut, ini makamnya di Kalimantan, ini makam di Sulawesi. Bisa saudara. Dan itu yang terjadi dengan Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Ahmad bin Isa orang Madinah dan dia tidak diketahui makamnya. Siapa orang yang bisa menunjukkan dalil satupun dari kitab-kitab masa lalu yang ada di sekitar Ahmad bin Isa itu dinyatakan ada eksistensi, yaitu di abad ke-3 dan ke-4, yang mengatakan Ahmad Isa pernah hijrah ke Yaman, ke ayat. Tidak ada. Sampai abad ke-9 sampai Ali As-Sakran menciptakan sendiri bahwa Ahmad bin Isa pernah ke Yaman. Kemudian dia mengatakan anaknya tambah 1 Ubaid jadi 4. Kitabnya kitab apa? Al-Burhatul Musiqah juga di abad ke-9 Hijriah 895 Hijriah. Ditanya adakah kitab abad ke-8 yang mengatakan Ubaid itu sebagai cucu Nabi? Tidak ada. Kitab nasab di abad ke-8 tidak ada. Kitab nasab di abad ke-7 tidak ada. Kitab nasab di abad ke-6 tidak ada. Kitab nasab di abad ke-5 tidak ada. Kitab nasab di abad ke-4 di mana Ubaid itu hidup tidak ada. Nah, kalau tidak ada demikian, lalu berdasar apa Anda kiai-kiai itu menerima Balawi ini sebagai cucu Nabi? Tidak ada dalil. Anda melawan Al-Quran, melawan perintah Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak ada ilmu di sana. Ini dosa besar ini para kiai-kiai mengakui Balawi sebagai cucu Nabi. Dosa besar, dzambun kabir. Jadi alaihi nar illam yatubu. Kalau tidak tobat, yakinnya mereka neraka. Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2. Dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22.
1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Ini bisa. Saya husnudon bahwa 1 ini sebenarnya 11, 1 dan yang satunya sebenarnya 11. Jadi 11 tambah 11 itu 22. Nggak bisa, ini sudah nyata 1. Ininya tambah 1, 1 tambah 1, 2. Nggak bisa. Kita husnudon 1 ini sebenarnya ada di sampingnya angka 1 lagi. Jadi 1 itu 11 tambah 11 sama dengan 22. Ini orang yang model begini sama dengan orang yang hari ini menerima Balawi sebagai cucu Nabi. Diskusi terkait, diminta dalil tapi mereka menganggap orang-orang yang mengatakan asal Balawi bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, dia yakin itu sebagai orang-orang pemecah belah umat. Yang pecah belah umat Rasulullah itu ente, yang bakalnya nanti di hari kiamat orang akan menjadi bingung, orang akan menjadi tidak bisa membedakan mana Imam Mahdi asli dan mana Imam Mahdi palsu. Jangan-jangan mereka tidak percaya adanya Imam Mahdi. Dikatakan di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat Imam Mahdi itu akan keluar dari mana? Dari keturunannya Rasulullah Muhammad SAW. Lah kalau sekarang ini keturunan palsunya kita biarkan, bisa jadi keturunan palsu ini yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi kiamat nanti. Dan ini berbahaya buat persatuan umat Islam dikala umat Islam sedang menghadapi dan jauh menghadapi pasukan Ya'juj Ma'juj di masa depan. Ini luar biasa. Konsekuensinya husnudon kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bil dhannil bayyini khabar. Tidak bisa dihitung don yang sudah nyata salahnya. Balawi bukan cucu Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Balawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak, tolak sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illa yatub. Biman qabila anna Ba'lawi min dirati Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illa yatub. Halan. Insyaallah yukfar lagi. Kalau tidak tobat bahaya. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi mati mengakui kalau cucu Nabi insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Balawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yuhafu alaihi su'ul khatimah. Bahaya ujian ini. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada celah sedikit pun bisa dikatakan Balawi sebagai cucu Nabi. Bahaya. Tidak ada satu pun celah. Dulu yang pertama kali saya masih bisa mengatakan ini adalah penelitian bisa salah. Tetapi dialektika selama 2 tahun ini mengerucut pada suatu kesimpulan bahwa memang mereka ini betul-betul mengfabrikasi dan menciptakan nasab itu di abad 9 sebelumnya sama sekali tidak ada. Ini yang tugas kita di Jawa Barat ini adalah untuk memberikan pemahaman itu. Wah katanya nanti memecah belah umat. Ya Nabi Muhammad datang ke Arab Saudi, di Saudi ketika membawa kebenaran Islam, ya tentu ada yang menerima dan yang menolak. Yang menolak dari Bani Hashim ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Yang menerima dari keluarga Nabi ada siapa? Hamzah, Abbas. Berperang mereka, tapi ujungnya ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang benar pasti menang. Yang menang pasti benar. Enggak, yang benar pasti menang.
Kalau ada orang batil menang itu sebentar, tapi ujungnya dia akan kalah, hancur. Itu Al-Quran yang mengatakan wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini yang harus ditanamkan kepada para pengurus Jawa Barat, pengurus wilayah, pengurus DPD, bahwa kita ini walaupun orang-orang lemah ilmu, lemah duit, tetapi tugasnya mirip sama Rasulullah, mirip dengan para sahabat-sahabat masa lalu, melawan orang-orang kufar Makkah, melawan orang-orang musyriki Makkah yang luar biasa. Mereka menguasai sumber daya di Makkah waktu itu, baik sumber daya ekonomi maupun menguasai sumber daya kepemimpinan. Tetapi Rasulullah munfaridan, sendirian saja pertamanya, dengan keyakinan yang luar biasa. Kemudian istrinya ikut, kemudian siapa? Imam Ali, ponakannya, bukan ponakan, sepupunya ikut, kemudian Abu Bakar ikut, kemudian Sayyidina Umar ikut, lama-lama kemudian banyak, dan akhirnya menjadi kekuatan di dunia hari ini yang paling tinggi dari sisi keyakinan kepada Tuhan adalah di antara agama Islam. Walaupun bermayoritas di dunia ini, para dulur-dulur sekalian, Islam itu bukan mayoritas. Yang sekarang mayoritas adalah Kristen. Islam nomor dua itu Islam. Tapi pertumbuhan terbesar sejak beberapa puluh tahun ke belakang, diprediksi Islam akan menjadi mayoritas beberapa puluh tahun lagi. Ke depan itu kita bermusuhnya, musuh dalam tanda kutip, musuh di TikTok segala macam itu, bukan dengan orang-orang ahli kita. Kayak sekarang kan Ustaz Waki itu debat-debat dengan orang Kristen, dengan orang Protestan, dengan orang Katolik. Masa depan musuh kita itu adalah orang-orang ateis, agnostik, yang mereka sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Di TikTok mulai hari ini, di YouTube mulai hari ini, orang-orang ateis muncul. Mereka pertama ingin mendapatkan kesamaan hak di negara Indonesia, bahwa walaupun negara kita ini berdasar Pancasila dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, tetapi orang-orang ateis ingin diberikan hak cuti. Nah ini ke depan musuh kita ini adalah orang-orang ateis. Maka peradaban ilmu pengetahuan waladiyah syamsiyah yang dulu dipersiapkan untuk melawan orang-orang ateis ini akan bermanfaat kembali. Ini harus diasah. Untuk apa? Untuk melawan filsafat orang-orang ateis yang mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak, Tuhan itu ilmiah apa tidak, apakah bisa Tuhan diilmiahkan. Nah ini nanti yang akan terjadi dengan anak-anak kita ke depan. Mereka mempertanyakan kembali tentang zat Allah, seperti peristiwa 250 Hijriah ketika Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi melawan orang-orang ateis, Mu'tazilah melawan orang-orang ateis. Ini yang akan kita hadapi. Nah, sebelum kita menghadapi orang-orang seperti itu, maka kita juga harus memperkuat ilmu pengetahuan anak-anak kita. Bagaimana kita berbicara filsafat, bicara dengan metodologi waladiyah syamsiyah, dengan metodologi al-mungkin minat tolak. Kalau tentang metodologi ilmiah saja santri-santri kita tidak ngerti. Kalau sudah ada dalil tentang batalnya Balawi, maka Balawi tidak bisa lagi untuk diterima. Tapi kenapa santri-santri kita masih ada yang menerima? Karena tradisi ilmiah ini belum biasa dikonsumsi dengan konstruktif dan kritis oleh santri-santri kita. Ini maka akan bisa untuk diprediksi pertandingan dengan orang ateis ke depan, santri kita akan kelabakan. Kenapa? Karena dengan teori filsafat ilmu yang sederhana saja, mereka tidak bisa untuk mengambil kesimpulan yang benar. Kalau sebuah tesis
bumi itu datar, kemudian diketemukan tesis berikutnya yang mengatakan bumi itu bulat, maka dengan berbagai macam dalil-dalil yang kuat, tesis bahwa bumi itu datar itu hancur lebur dan tidak bisa diterima kembali. Sekarang kita sudah bisa untuk melihat bumi dari atas. Ternyata betul bahwa bumi ini bolong. Perdebatan masa lalu di tahun 1500-an Masehi, apakah bumi itu bulat, apakah bumi itu datar, hari ini terkonfirmasi bahwa memang bumi ini bulat. Maka sebuah tesis yang telah terbantahkan itu sudah tidak bisa lagi dihusnudoni. Bagaimana kita husnudon aja sih Allah? Katanya bumi ini datar, buktinya kita tidak melayang-melayang, tidak jatuh, ini yang dari bumi. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena kesimpulan ilmiah bahwa bumi ini bulat sudah dhahirun bayyinun la yuraddu, yang tidak bisa ditolak lagi. Sama bumi bulat itu dengan kesimpulan Balawi bukan cucu Nabi, yang tidak mungkin bisa dibantah lagi. Yang masih nerima akan terbantah sendiri oleh dirinya sendiri, hanya nunggu waktu. Nunggu kecewa aja sedikit dikempereng sama Balawi, dia akan sadar. Atau dia motornya dipinjam, nggak dikembaliin lagi, langsung itu saya ikut dia di dia. Hanya butuh sedikit kecewa untuk menjadi insya Allah sadar. Hanya butuh sedikit kecewa saja. Dalil tidak ada. Inna kalata diman abad walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad kurang apa? Beliau adalah orang yang sangat dikasih Allah. Habibullah, Habib asli itu Rasulullah. Tapi tidak semua manusia di dunia mengikuti Rasulullah. Apalagi model Imaduddin Utsman yang katanya kecilnya dia tahu, katanya nama Imaduddin. Dia kecilnya tahu, saya kecil dulu sih. Kalau saya langsung besar nggak bakal ada orang yang tahu saya kecil gimana. Orang saya kecil dulu, manusia betul-betul terlihat pada sekampung saya. Al-Kreseku ya'lamuni, Al-Kreseku ya'rifuni, Watangramu ya'lafuni. Nggak bisa saya itu menutupi diri saya dari orang Kresek dan orang Tangerang, karena seluruh orang Kresek Tangerang tahu saya. Ini masalahnya. Kita harus banyak tantangan ini apa saja. Tapi bisa nggak Kiai dikaitkan dengan ayat tadi? Mayat tabi'u namanya aksharuhum ila dhanna inna dhanna la yu'min minal haqqi syai'an. Itu kan Allah berkata tidak boleh kita itu kebanyakan manusia itu hanya hidup dari don. Sementara don itu kata Allah tidak boleh la yu'min minal haqqi syai'an. Kan lanjutkan wallahu alimun di situ. Berarti harus pakai ilmiah kan seharusnya. Iya, itu kan perintah Allah sudah jelas. Allah sudah jelas memberitakan bahwa seluruh manusia itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu. Berarti dibutuhkan ilmu. Al-Quran tadi yang disebutkan apa saja itu yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Mereka hanya ngira-ngira saja. Sedangkan kebenaran itu bukanlah ngira-ngira, dia butuh bukti dan butuh dalil. Dalilnya ada atau tidak ada. Kalau dalilnya sama sekali tidak ada, misal memang di abad keempat ketika Ahmad bin Isa itu hidup, sama sekali nggak ada kitab yang ditulis, sama sekali nggak ada yang ngomong Ahmad bin Isa. Abad kelima nggak ada yang ngomong Ahmad bin Isa punya anak berapa, abad ke-6, abad ke-7 tidak ada. Baru tuh, itu masih 50-50 tuh kalau ada orang ngaku-ngaku di abad ke-9. Tapi ini mah di abad 3-nya ditulis Ahmad bin Isa itu. Anaknya ditulis, di abad ke-4 anaknya ditulis, Ahmad bin Isa-nya ditulis, abad ke-5 Ahmad bin Isa ditulis, anaknya ditulis, abad ke-6, ke-7, ke-8 semuanya ditulis. Tidak ada ubed di sana. Di abad 9 baru ada ubed, katanya anak Ahmad bin Isa udah jelas itu bohongnya. Tapi kenapa masih ada yang percaya? Iya, usnudul iya la ibrata fi dzannil bayyin khataruhu.
tidak boleh don itu digunakan lagi apabila jelasnya salahnya sudah jelas. Ini salahnya sudah jelas. Kita misalnya nyata Abah Setu itu tadinya asli Bekasi, namanya don ya boleh aja tinggal dari Bekasi. Abah Setu Bekasi asli Abi, karena Abi tengah mas ngobrol jeung Abah Setu kan di kelompok Abdi aslinya Cina di Sukabumi. Aku tuh menang deui ada ngomong ke jelema bahwa Abah Setu ieu aslinya Sukabumi, aslinya Bekasi. Teu menang deui kumaha naon teu menang. Kumaha Abdi geus nyaho eluna langsung di Abah Setu. Teu bisa husnudon deui. Lamun tadina Abdi can nanyakeun langsung ka Abah Setu, kumaha Abah Setu aya di Bekasi. Adidon bahwa Abah Setu ieu asli Bekasi. Dan naon-naon ngaran digantung. Tapi ketika Abah Setu sudah ngomong saya aslinya dari Bekasi, dari Sukabumi, mantan sewa, Masya Allah. Berarti sekarang sudah tidak boleh lagi kita ngomong Abah Setu orang Bekasi asli lahir di sini. Kalau sekarang ya orang Bekasi. Kalau sekarang udah asli Bekasi. Kenapa asli Bekasi di sini? Dia tinggalnya di sini, istrinya di sini. Bukan, berarti udah al-muhajir dong. Al-muhajir, Abah Setu al-muhajir ila Bekasi. Dan ini kalau ada yang rekam, ini hari ini jadi bukti nanti suatu masa suatu saat bahwa Abah Setu Setiawan As-Sukabumi Suma Al-Bekasi li'annahu hajara min Sukabumi ila Bekasi. Ini karena tahu sekian ditulis. Ini nanti sekarang sudah terpilih ini Abah Setu sebagai ketua baru dari PILS Jawa Barat. Saya berharap adanya keterpilihan dari Abah Setu ini akan membawa semangat baru dan jalan. Dan tolong ini yang baru 13 kabupaten supaya jadi minimal 20 kabupaten dalam waktu 6 bulan. Jadi tugas dari saya sebagai ketua karateker tim pemilihan ketua PWLS Jabar yang hari ini sudah konklusif bahwa Abah Setu sebagai ketua Jabar memohon kepada ketua terpilih dan jajaran nanti agar dalam waktu 6 bulan dari 27 kabupaten kota ini 20 kabupaten sudah terbentuk PWLS demi Paripurna. Karena ini lagi banyak tantangan ya di Pamuka, Bekasi, lautna aya nu ngajual cenah. Aya nu mager di Tangerang aya eta, di Bekasi aya, di Tangerang di 260 bidang laut di sertifikat. Di Bekasi 250 hektar laut di sertifikat. Ini sudah luar biasa ini. Apa tujuan mereka itu ya? Ilmu laut dikuasai. Apa lebih murah dia itu ya? Kalau beli di Bekasi kan mahal itu di Bekasi kan. Tapi di Tangerang kan masih murah itu karena. Tapi mereka mau juga di laut. Padahal itu PIK 2 dia sudah beli tanah itu mulai Kosambi sampai ke Puncak. Itu ribuan hektar tanah darat. Tanah darat ribuan hektar. Ada PSN nih 1.700 hektar mau diambil juga kan lumayan dia sudah menyiapkan apa namanya sarana sosial, sarana umum. Nanti sarana umumnya dari tanah PSN ini. Jadi dia ini aji mumpung dia beli tanah ribuan hektar tapi nanti dia tidak menyiapkan wisata untuk umat, untuk masyarakat dari tanah dia yang dia beli. Tapi dia fasilitas sosialnya, pasum dan pasosnya itu nanti dari PSN itu tanah rakyat, tanah asli dari masyarakat Tangerang itu. Nah ini pintar, makanya jadi pengusaha itu kudu pintar. Cuma saya, ini dia sudah beli ribuan hektar di sawah itu di darat, PSN tengah itu dikuasai, laut juga mau dikuasai. Dan ini yang apa hari ini kemudian memicu gejolak di Tangerang. Nah, kalau menteri-menteri yang
Sekarang sih mungkin dia tidak ikut, tapi menteri dulu nggak betul-betul luar biasa. Bupati yang zaman dulu ikut-ikutan, getar-getar nih Bupati Bekasi Bogor Utara, Sekda segala macam ini. Nah ini tantangannya banyak Jawa Barat. Ya menteri-menteri ya secara bil jumlah sih banyak yang bagus, tapi banyak juga yang masalah. Dari anak buah Pak Prabowo ini, Pak Prabowo ini kan luar biasa semangatnya, anti penjajahan, kita harus menunjukkan jati diri bangsa. Tapi beberapa menterinya ada yang bermasalah. Menteri utusan khusus kemarin datangnya kritik sekali, ngapain pemuda minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Syihab. Yang mau dinasihati dari Rizik apa supaya pemuda bisa teriak-teriak ini rapi apa ini perlu di tinjau ulang. Kalau bisa ya diberhentiin aja, diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Jadi kan ilmu pengetahuan itu penting juga untuk pejabat-pejabat agar presiden kita ini mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah kalau utusan khususnya menteri pembantu-pembantu yang kurang cerdas, langkah-langkahnya ini kurang cerdas, ya nanti akan menghambat presiden. Ada yang menghina tukang es, ada yang menghina tukang ST, masalah buat presiden. Ada lagi yang gas LPG tiba-tiba nggak ada di masyarakat, di pasaran. Kebijakannya mungkin bagus tujuannya, tapi kurang cerdasnya ini kemudian membuat gejolak di masyarakat. Ini yang harus ditinjau ulang kembali di pembantu model ini. Menteri Agama juga nggak bisa nurunin haji. Ongkos naik haji sebelum Pak Yakub itu 35 juta tahun 2020. Masyarakat bayarnya hanya 35 juta, dolarnya itu 15.000. Ketika Pak Yakub naik jadi 55 juta, 35 juta ya tahun 2020, waktu sebelum Pak Yakub jadi menteri. Ketika Pak Yakub, peninggalan Pak Yakub 55 juta, naik drastis, padahal dolarnya sama. Dulu 15.000, sekarang dolarnya 16.000. Nah sekarang menteri kita agama yang baru juga bisa untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan menteri agama yang lalu. Harusnya kalau tahun 2020 bisa 35 juta itu masyarakat membayar haji, harusnya tahun sekarang bisa dikoreksi kebijakan menteri yang dulu karena alasan COVID. Kalau kemarin itu naik, sekarang sudah tidak ada COVID. Kalau misalnya saya jadi presiden, saya akan perintahkan menteri agama dulu waktu sebelum COVID bayarnya masyarakat 35 juta itu pergi haji. Sekarang Anda jadi menteri agama harus jadikan ongkos naik haji 35 juta kembali, kalau tidak ente mundur. Karena menteri agama itu standar bahwa dia mampu untuk menjadi menteri agama atau tidak, itu yang paling terlihat adalah dari ongkos naik haji. Dan kemarin kita lihat ongkos naik hajinya masih 35 jutaan, hanya mulut sedikit aja seidrat. Dan ini membuktikan dia tidak lebih baik dari menteri agama sebelumnya. Nah, ini banyak sekali PR-PR kita yang yang harus kita bereskan. Kita bukan hanya memberesi tentang masalah nasab, tetapi juga kita akan membantu siapapun presidennya agar presiden kita kawal untuk mampu memberikan kemajuan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Selamat kepada ABC yang telah dipilih secara aklamasi berdasarkan secara sepakat sebagai Ketua PWI RS Provinsi Jawa Barat. Semoga dapat mengemban amanah penderitaan rakyat Jawa Barat agar dimerdekakan dari penjajahan spiritual. Dan kepada seluruh pimpinan daerah kabupaten yang sudah terbentuk dari 13 kabupaten, 1 komando untuk Jawa Barat, Abah Setu Setiawan. Insya Allah barokah, manfaat,
dunia akhirat untuk kita dan anak cucu kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.